Akhir tragis, pesugihan Batara Darak, Tanah Kalimantan. Kisah Bayu Gendeng. Di dalam sebuah rumah panggung besar, tampak Atang Keling duduk bersimpu di depan patung Batara Darak. Pengusaha sawit itu memang diharuskan berada di rumah Datuk Kayat saat ritual pengambilan tumbal berlangsung. Nanti menjelang tengah malam, ketika tumbal telah diambil, maka tumpukan emas akan kembali muncul di hadapannya sehingga membuat Atang Keling semakin kaya. Namun, jika pengambilan tumbal gagal, maka dialah yang akan mati menanggung semuanya. Setahun sekali di purnama terakhir, Atang Keling selalu diliputi kecemasan. Nyawanya seolah dipertaruhkan, semakin banyak kepala yang diminta oleh Batara Darak, hatinya semakin gundah gulana. Dia takut tidak akan mampu memenuhi keinginan sang iblis sehingga dialah yang akan menjadi korban. Di tahun ini, tiba-tiba saja Batara Darak meminta 7 kepala, sehingga hal itu cukup mengkhawatirkan bagi Atang Keling. Karena jika kurang 1 kepala saja, bisa-bisa kepalanya lah yang menjadi penggantinya. Kekhawatiran Atang Keling makin bertambah kala ia mendapat informasi dari Datuk Kayat bahwa salah satu pekerja yang ia tumbalkan adalah seorang pendekar dari Tanah Jawa. Atang Keling takut jika pendekar itu mampu mengimbangi para pengayau sehingga 7 kepala gagal diambil. Atang yang bersimpu di lantai merasakan lantai kayu rumah itu begitu dingin. Ditambah dengan rasa khawatir dalam benaknya membuat dia semakin menggigil. Tenang saja, Atang. Kau tidak perlu takut. Aku tak jadi mengirimkan 2 pengayau, tapi 20 pengayau sekaligus. Karena di antara para pekerja itu ada seorang pemuda yang mengalir terah semesta, terah yang menjadi musuh junjungan kami, Angkarawarna, ucap Datuk Kayat. Ucapan dari Datuk Kayat sedikit memberikan angin segar bagi Atang Keling. Dia yakin dengan 20 pengayau sudah pasti 7 kepala pekerja itu bisa diambil dengan mudah. Ya, mudah-mudahan mereka berhasil, Datuk, sehingga saya bisa terus mengabdi kepada Batara Darak. Tapi ada sedikit yang membuat saya bingung, Datuk. Yang Datuk sebut Angkarawarna itu siapa? Siapa lagi itu, Datuk? Bukankah junjungan kita itu adalah Batara Darak? Tanya Atang Keling. Baik, aku akan memberitahumu, Atang. Batara Darak itu hanyalah sebuah bagian kecil dari kesaktian Angkarawarna. Setiap darah yang kalian persembahkan untuk Batara Darak akan mengalir juga untuk Angkarawarna. Dialah entitas tertinggi dan tidak terkalahkan. Dia telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu. Dialah penguasa Arcapada, kerajaan gaib terbesar yang pernah ada. Arcapada adalah surga bagi kita. Kita tidak akan merasakan siksa Tuhan jika kita tinggal di sana. Bahkan, jika kita semakin kuat, kita akan menantang langit dan merobohkan kesombongan mereka. Seru Datuk Kayat penuh kesombongan. Atang Keling hanya bisa menelan ludah berkali-kali. Dia tidak menyangka perjanjiannya dengan Batara Darak menyimpan kengerian yang luar biasa. Atang Keling merasa bahwa dia telah terperosok begitu dalam dan hampir tak ada peluang untuk kembali. Rasa penyesalan mulai hinggap di dalam hatinya. Dia merasakan bahwa harta yang ia dapat selama ini tak sebanding dengan konsekuensi yang ia dapat. Dia sudah kehilangan anak laki-lakinya, dan kini dia harus bersiap menjadi penghuni kerajaan iblis yang mana dia pasti akan menderita di sana. Perlahan, air mata jatuh di pipi Atang. Namun, semua itu percuma, tak ada jalan kembali untuknya. Maafkan Abah, Ancah. Maafkan Abah, gumamnya dalam hati. Sementara itu di rumah perkebunan sawit,
Setelah sejenak melihat para pasukan pengayau itu dari jendela di lantai atas, Bondet, Anju dan Titus bersiap untuk bertarung melawan mereka. "Ada, hati-hati. Ini Kalimantan, beda dengan Jawa," pesan Prapto sembari menepuk bahu Bondet. "Siap, Mas. Saya paham. Dan saya akan hati-hati," saut Bondet cepat, lalu dia turun bersama Anju dan juga Titus. Tak lama berjalan, mereka bertiga pun telah sampai di halaman bawah. Pandangan mata ketiganya mengarah ke puluhan makhluk menyeramkan yang telah siap untuk bertarung. Bondet terlihat menggenggam keris getipi itu. Keris itu memang telah menyatu dengan sukma Bondet sehingga keris itu akan selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Sedangkan Anju dan Titus memegang mandau dengan ikat kepala kuning yang melingkar di kepala mereka. Kedua kubu kini saling berhadapan. Jumlah musuh jelas lebih banyak, yaitu sekitar 20-an, sementara mereka hanya bertiga. Tapi wajah Bondet, Anju dan Titus tetap tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut. Dari atas rumah, para pekerja menyaksikan dengan cemas. Wajah mereka pucat, berharap para pendekar itu mampu menaklukkan para pengayau iblis yang haus darah. "Lawan kita ada 20. Jadi masing-masing dari kita harus melawan 7, ucap Bondet datar. Titus langsung menoleh ke arah Bondet kemudian menyeletuk, "Goblok, kalau masing-masing 7, totalnya itu 21. Kelebihan 1 itu." "Ya elah, itu kan cuma kira-kira doang," balas Bondet sambil mengangkat bau. "Tetap saja kelebihan. Harusnya di antara kita ada yang cuma lawan 6 dong." "Hah?" Bondet menghela nafas, dia mulai kesal. Ya, ribet amat sih." "Bukannya ribet, tapi kamu yang salah hitung," Titus ngotot. "Udah dong, jangan dipanjangin, cok." Bondet mulai meninggi. "Tidak bisa. Matematika itu salah, ya harus dibenarkan," Titus membalas sambil nyengir. "Lah, banyak ngomong kamu," hardik Bondet. "Ya kamu yang salah tapi tidak mau mengaku," balas Titus makin keras. Mereka berdua terus ribut hingga suara mereka menggema di tengah malam. Anehnya, para pengayau iblis itu malah terdiam. Kepala-kepala mereka menoleh ke kanan dan kiri memperhatikan perdebatan dua pendekar itu, seolah lupa bahwa mereka sedang bersiap untuk bertarung. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan. Anju yang sedari tadi dia memperhatikan tiba-tiba saja melompat tinggi ke udara dalam gerakan cepat. Dia mengeluarkan sebuah kantong putih dari balik bajunya dan langsung menebarkan isi kantong itu ke arah para pengayau. Isi kantong itu adalah serbuk putih berkilau seperti pasir. Saat serbuk itu jatuh dan mengenai mata para pengayau, mereka langsung mengerang dengan keras, menjerit kesakitan sambil memegangi wajah mereka. Wah! Jeritan demi jeritan terdengar bersaut-sautan. Saat itulah Anju berteriak, "Sekarang serang mereka, waktu kita tidak banyak." Tanpa banyak bicara, Bondet dan Titus langsung melesat ke tengah kerumunan. Pertarungan pun dimulai dengan brutal. Keris getipi itu milik Bondet menari di udara. Setiap ayunan tangan disambut dengan kilatan cahaya merah. Dari keris itu satu tebasan, satu kepala makhluk melayang. Darah hitam menyembur ke tanah. Titus menebas cepat dengan mandaunya. Dia berputar di udara, menangkis setiap serangan makhluk itu dan langsung membalas dengan bacokan telak ke arah leher. Satu kepala makhluk itu terpisah. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan bunyi yang keras. Anju sendiri tak kalah lincah. Gerakannya seperti bayangan. Dia melompat dari satu makhluk ke makhluk lain. Mandau di tangannya mengiris leher-leher dengan presisi. Wajahnya serius, penuh konsentrasi. "Ingat, tebas leher mereka. Itu kelemahan mereka," teriak Anju sambil menghantam satu makhluk hingga terpelanting. Pertarungan jadi semakin sengit. Beberapa pengayau yang tidak terkena serbuk pasir tadi mulai melawan. Mereka menyerang dari segala arah. Di luar dugaan Anju, makhluk-makhluk yang sudah terpenggal itu ternyata tidak mati. Mereka bangkit kembali meskipun tanpa kepala. Beberapa dari mereka berjalan sempoyongan seperti orang yang mabuk. Ada yang saling tabrakan, ada yang menabrak pohon sawit, dan ada juga yang terjatuh ke dalam cekungan tanah.
Melihat kejadian itu, para pekerja yang menonton dari jendela di lantai atas tertawa terbahak-bahak. Modar kowe, gak usah sok jago mau bunuh kami. Jalan aja udah kayak orang mabuk, teriak salah satu pekerja sambil menunjuk ke arah bawah. Namun, teriakan itu justru mengundang bahaya. Salah satu makhluk yang memegang tombak menoleh ke atas tanpa ragu. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan tombak itu ke arah jendela. Tombak melesat dengan cepat. Pria yang tadi berteriak tak sempat menghindar. Tombak itu menancap tepat di dahinya, menembus hingga kepala bagian belakang. Darah menyembur deras. Para pekerja lain langsung menjerit ketakutan. Prapto segera mengambil alih. Mundur semua, jangan dekat-dekat jendela. Kalau kalian kelihatan, mereka bisa menyerang. Sementara itu, makhluk yang tadi melempar tombak tiba-tiba menjentikan jarinya. Dalam sekejap, tombak yang masih menancap di kepala korban tercabut dengan paksa. Tombak itu melesat kembali ke tangannya. Seperti ditarik oleh kekuatan gaib, tubuh si pekerja terhuyung ke depan, lalu jatuh dari jendela atas dan menghantam tanah dengan keras. Darah yang tadi menetes di bingkai jendela langsung mengundang perhatian para pengayau. Makhluk-makhluk menyeramkan itu mencium bau darah segar dalam hitungan detik. Mereka memanjat tiang kayu penyangga dan mulai menaiki rumah panggung. Sial, mereka menuju ke kamar para pekerja, teriak Bondet dengan panik. Tenang Bara, selama para pekerja tetap di dalam kamar, mereka aman, sahut Titus. Ya, kau benar Titus. Tapi asap garu itu tidak akan bertahan lama. Kita harus cepat menghabisi mereka. Jawab Anju cepat, matanya tetap waspada. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Kini, Bondet, Anju, dan Titus masing-masing harus menghadapi 3 pengayau sekaligus. Sementara itu, 11 makhluk lainnya leluasa memanjat dinding kayu rumah panggung. Beberapa dari mereka bahkan sudah kehilangan kepala, tapi tetap bisa bergerak dan memanjat. Bondet bertarung dengan cepat dan ganas. Keris getih itu di tangannya bergerak seperti kilat, menebas dan menusuk tanpa henti. Tapi lawannya ini bukanlah makhluk biasa. 3 pengayau di depannya menyerang dalam formasi ketat, saling menutupi dan menyusun kombinasi serangan yang teratur. Mereka menyambut dengan bandau dan saling menutupi ketika Bondet menyerang. Bondet nyaris tak diberi kesempatan untuk bernafas. Nafasnya mulai terengah, keringat membasahi dahinya. Ia mundur beberapa langkah mencoba untuk menjaga jarak. Sial, kalau begini terus, aku bakal kehabisan tenaga ini, gumamnya dalam hati. Dia sempat melirik ke arah Anju dan juga Titus. Anju masih bertahan, namun terus ditekan oleh 3 pengayau yang sangat lincah. Sementara itu, Titus mulai kewalahan, beberapa luka terlihat di lengan dan dada. Bajunya sudah robek dan berlumuran darah. Saat Bondet menoleh ke atas, matanya membelalak. Beberapa pengayau yang memanjat dinding kini telah sampai di atap rumah. Mereka berdiri di atas atap, lalu mulai melompat-lompat sambil mengetakkan kaki untuk menghancurkan atap rumah itu. Di dalam kamar, para pekerja meringkuk ketakutan. Getaran dari atap membuat kayu-kayu berderak, debu dan serpian kayu jatuh dari langit-langit. Di sudut ruangan, kayu gaharu masih menyala, menyebarkan asap pelindung agar makhluk itu tak melihat keberadaan para pekerja. Tapi nyalanya kini mulai melemah. Sial, kalau asap itu mati, kita semua bisa celaka, seru Prapto. Ia langsung berlari ke sudut ruangan untuk menjaga api agar tidak padam. Namun, sebelum dia sampai ke sana, brak! Atap kamar jebol. 2 pengayau jatuh dari atas dan mendarat tepat di depan Prapto. Semua orang di dalam kamar langsung membeku. Nafas mereka tercekat saat melihat 2 sosok itu berdiri tegak dengan mata menatap tajam. Kini, para pekerja bisa melihat penampilan mereka dengan sangat jelas. Keduanya mengenakan pakaian adat Dayak dengan hiasan bulu-bulu burung di kepala mereka. Namun, wajah mereka begitu mengerikan. Kulit mereka sudah mengelupas, memperlihatkan sebagian tengkorak mereka. Prapto mundur pelan, menahan nafas, tubuhnya gemetar. Semua orang di kamar itu terdiam, tak satu pun bergerak, bahkan menelan ludah pun mereka tak berani. Mereka tahu, karena pengaruh asap garu, makhluk-makhluk itu tak bisa melihat mereka. Tapi
Pendengaran pengayau itu sangat-sangat tajam, dan yang lebih menakutkan, mereka bisa mencium bau darah. Kedua makhluk itu berdiri di tengah ruangan. Hidung mereka mengendus-ngendus seperti anjing pemburu yang mencium jejak mangsanya, seolah ada sesuatu yang mereka curigai. Tiba-tiba saja, tanpa peringatan, mereka mulai menebas ke segala arah. Parang mereka menghantam udara, dinding, dan benda-benda di sekitarnya. Tebasan mereka brutal dan membabi buta. Ruangan seketika hancur, lemari pecah, dinding koyak, baju-baju terobek, dan serpian kayu berterbangan. Kamar itu berantakan. 4 orang pekerja yang berada di dalam kamar tiarap di lantai, berharap tebasan acak itu tidak menyentuh mereka. Tapi nasib buruk menimpa Prapto. Sebuah tebasan mengenai pundaknya. Ia menggigit bibir, menahan teriak. Darah menetes dari lukanya dan jatuh ke lantai. Saat itu juga kedua makhluk berhenti menebas. Mereka mengendus lagi. Wajah mereka serempak mengarah ke sumber bau darah itu. Salah satu makhluk perlahan berjongkok tepat di hadapan Prapto. Kini jarak mereka hanya beberapa senti. Nafas makhluk itu terdengar jelas, bahkan aroma panas dan bau busuk nafasnya tercium menusuk hidung Prapto. Hidungnya bergerak-gerak, terus mengendus, matanya kosong, tapi gelagatnya menunjukkan dia tahu jika mangsanya ada di hadapannya. Prapto ketakutan, nafasnya tidak beraturan, keringat dingin mengucur dari dahinya, tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tetap diam. Teman-temannya hanya bisa memandangi dari tempat masing-masing. Tak satu pun yang berani bergerak. Mereka hanya bisa berdoa di dalam hati. Makhluk itu lalu mengangkat parangnya perlahan. Parang itu terangkat tinggi mengarah ke tubuh Prapto yang masih tiarap. Prapto tahu ia hanya punya beberapa detik sebelum tubuhnya terbelah. Dengan panik, ia mulai bergerak perlahan, meraba-raba lantai, mencari apapun yang bisa digunakan untuk bertahan. Tapi belum sempat ia mendapatkan apapun, cak! Tiba-tiba parang itu menghantam lantai hanya beberapa inci dari kepalanya. Prapto menahan teriak. Jantungnya berdetak begitu cepat, tapi ia harus berpikir cepat untuk meloloskan diri, karena dia tahu serangan berikutnya bisa jadi tak meleset. Dengan tergesa ia merogoh saku. Tangannya menemukan sesuatu di dalam saku itu. Jancok, cuma korek, gumam lirih. Matanya melirik ke arah sekitar, mencari benda lain yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Tanpa sengaja, matanya menatap pojok ruangan. Di sana, ia melihat sebuah botol kaca yang berisi minyak lentera. Siapa tahu itu bisa digunakan, gumamnya. Dia memaksa tubuhnya bergerak sedikit demi sedikit. Perlahan ia menjulurkan tangan ke arah botol. Jari-jarinya hampir tak mencapainya. Ia menyentil botol itu dengan ujung jarinya hingga terguling mendekat, dan langsung ia raih. Makhluk itu kini telah berdiri dan kembali mengangkat parangnya, bersiap menebas ke arah aroma darah yang ia cium. Prapto tidak menunggu lebih lama. Dengan cepat, ia melemparkan botol itu ke arah kepala makhluk tersebut. Cas! Botol pecah, minyak pun tumpah dan membasahi wajah makhluk itu. Sontak, makhluk itu terdiam. Ia menurunkan parangnya, tangannya meraba-raba wajah yang telah basah dengan minyak. Prapto pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menyalakan korek api lalu melemparkannya. Cas! Api langsung menyambar wajah makhluk itu. Lidah api membesar. Makhluk itu menjerit, suaranya mengerikan, tubuhnya menggelepar. Makhluk satunya hanya bisa berdiri mematung, melihat kawannya terbakar, tidak bergerak, seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. Melihat makhluk itu lengah, Prapto langsung berdiri dan tanpa ragu ia menendang makhluk kedua hingga tubuhnya menabrak si makhluk yang terbakar. Keduanya terhuyung lalu jatuh dari jendela. Dari bawah terdengar suara benda menghantam tanah, diikuti api yang membesar dan membakar mereka berdua. Tak lama kemudian, tubuh dua makhluk itu berubah menjadi abu dan hilang tertiup angin. Seorang pekerja seketika berseru, "Prapto, kamu hebat, mereka mati.
kelemahan mereka adalah api. Prapto segera berlari ke arah jendela lalu berteriak sekencang mungkin ke arah bawah. Lawan mereka dengan api. Teriakannya itu terdengar jelas oleh Bondet, Titus, dan juga Anju. Mereka saling pandang terkejut. Api, Bondet menggeram. Baik, kita harus cari sumber api sekarang juga. Namun tentu saja, para makhluk pengayau itu tidak tinggal diam. Mereka terus menyerang Bondet dan yang lain dengan serangan cepat dan membabi buta. Dentingan senjata mereka terdengar nyaring, mencabik-cabik malam yang gelap dan sunyi. Bondet, Anju, dan Titus masih bertarung dengan gigih. Mereka menghindar, menangkis, dan sesekali menyerang balik. Beberapa kali, Mandau Anju berhasil melukai dada atau tangan para pengayau. Titus juga sempat menebas salah satu makhluk hingga terhuyung mundur, dan Bondet dengan kerisnya berhasil menusuk perut satu makhluk lainnya. Namun luka-luka itu tidak membuat makhluk-makhluk itu berhenti. Luka yang seharusnya membuat mereka roboh justru sembuh dalam hitungan detik. Daging dan kulit mereka menutup kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Prapto yang melihat dari lantai atas pun mulai khawatir. Dia tahu bahwa jika terus begini, Bondet dan yang lainnya bisa kehabisan tenaga. Namun, sebuah getaran dari atap membuatnya terkejut. Seketika, ia menoleh ke arah atap yang sebagian sudah jebol. Di sana, dia melihat beberapa pengayau mulai memanjat dan bersiap melompat masuk ke kamar. Sial, kalau mereka sampai masuk, ya habislah kita, gumamnya. Prapto berpikir cepat, lalu sebuah ide pun muncul di dalam benaknya. Kalian semua, cepat kemasi barang berharga kalian. Setelah itu, siram rumah ini dengan minyak. Kita bakar rumah ini, kemudian kabur, teriak Prapto lantang. Para pekerja itu langsung bergerak. Mereka mengambil barang-barang berharga milik masing-masing. Prapto sendiri berlari ke arah tasnya dan mengambil cincin kecil dari kotak kain, satu-satunya benda yang ingin ia berikan untuk calon istrinya. Setelah itu, mereka berlari ke arah gudang dan mengambil beberapa jerigen minyak tanah bersama-sama. Mereka menyiramkan minyak itu ke lantai dan dinding kayu. Bau tajam minyak mulai memenuhi udara. Salah satu pekerja mengambil korek api dari sakunya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menyalakan api. Cepat nyalakan, desak Prapto. Namun korek itu sulit menyala. Api tidak keluar meskipun sudah beberapa kali dicoba. Ayo, nyala, nyala, gumam pria itu dengan panik. Tiba-tiba saja dari lubang atap, 5 pengayau itu melompat masuk dan mendarat tepat di depan pria yang memegang korek. Tubuh mereka tinggi dan kurus, mata mereka merah membara, dan masing-masing memegang bandau yang berkilat. Pria itu terpaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar dengan hebat. Hei, jangan bengong, ayo hidupkan koreknya, teriak Prapto. Pria itu tersentak. Ia buru-buru kembali menggosokkan roda korek. Setelah 3 kali percobaan, api kecil akhirnya menyala di ujung korek. Tapi nyala api itu justru menarik perhatian para pengayau. Kelima makhluk itu serempak menoleh. Lalu salah satu dari mereka langsung menebaskan mandau ke arah pria yang memegang korek. Mandau itu menyambar dengan cepat dan tepat mengenai pergelangan tangannya. Cas! Tangan pria itu terputus. Ia berteriak histeris, darah menyembur kemana-mana. Korek api terlempar dari tangannya, jatuh agak jauh dari lantai yang sudah disirami minyak. Makhluk-makhluk itu mencium bau darah segar. Mereka langsung bergerak cepat ke arah pria yang tergeletak sambil menjerit kesakitan. Prapto tahu mereka harus segera menyalakan api atau semuanya akan tamat. Ia menjatuhkan tubuhnya dan berguling ke arah korek yang masih menyala itu. Dengan sisa tenaga, dia meraih korek itu lalu melemparkannya ke arah lantai yang basah oleh minyak. Bus! Api langsung menyambar lantai kayu. Dalam sekejap, kobaran api membesar dan melahap kelima makhluk pengayau yang baru masuk itu. Tubuh mereka terbakar. Mereka menjerit dengan keras kesakitan lalu jatuh menggelepar.
Para pekerja segera berlari keluar rumah lewat pintu belakang yang masih terbuka. Prapto ikut berlari menyeret pria yang tangannya terputus tadi. Begitu sampai di luar rumah, mereka semua berlari menjauh. Rumah kayu itu kini jadi lautan api. Lidah-lidah api menjilati tiang-tiang rumah, membakar atap dan dinding hingga runtuh satu persatu. Asap hitam mengepul ke langit. Suara kayu patah dan ledakan kecil terdengar bersautan. Beberapa makhluk pengayau yang masih memanjat dinding tak sempat turun. Tubuh mereka tersambar api. Mereka jatuh sambil menjerit. Tubuh mereka menggelepar di tanah lalu terbakar habis. Melihat itu, semangat Bondet dan kawan-kawan langsung bangkit. Kini mereka tahu inilah kesempatan untuk menghabisi semuanya. Bondet menangkis serangan lawan dengan keris gede itu, lalu menendang kuat ke dada makhluk itu. Tubuhnya terlempar ke kobaran api dan langsung terbakar sambil menjerit-jerit. Api melahap tubuhnya hingga tak tersisa. Anju bergerak dengan cepat. Dia menebas kepala lawan hingga putus. Darah muncrat ke tanah. Dengan satu tangan, dia melemparkan kepala itu ke dalam api. Tubuh makhluk itu limbung, kejang-kejang, lalu jatuh dan mati di tempat. Titus bergulat dengan satu pengayau yang besar. Dia mencengkram tubuh makhluk itu dari belakang, lalu dengan teriakan keras dia mengangkat dan membantingnya ke dalam kobaran api. Tubuh makhluk itu terbakar hebat, menendang-nendang api sebelum akhirnya diam selamanya. Satu persatu, para pengayau dilemparkan ke dalam api. Mereka menjerit, meronta, lalu hangus bersama api yang semakin membesar. Beberapa makhluk yang tersisa mencoba lari, tapi api menghalangi jalan mereka. Akhirnya mereka pun ikut terbakar, menambah kobaran yang semakin buas. Tak lama, hanya suara api dan kayu yang retak yang tersisa. Malam menjadi hening. Udara terasa panas, penuh asap dan bau daging terbakar. Prapto berdiri dengan nafas terengah. Darah mengalir di pelipisnya, tapi matanya menatap api yang mulai meredup. Akhirnya selesai juga, gumamnya dengan suara berat. Bondet, Anju dan Titus saling menatap. Wajah mereka penuh luka dan debu, tapi di balik lelah itu ada senyum kecil yang muncul, senyum kemenangan. Sementara itu di tempat lain, Atang Keling masih duduk bersimpu menghadap patung Batara Darak. Wajahnya tegang, dupa, dan sesaji masih mengepul di hadapannya. Tiba-tiba saja, sesaji dan dupa itu berterbangan ke segala arah seolah dilemparkan oleh sesuatu dengan penuh amarah. Atang Keling terkejut. Ia langsung mundur sambil merangkak, matanya membelalak penuh ketakutan. Tapi patung Batara Darak masih duduk diam seperti tak terjadi apa-apa. Tubuh Atang berhenti bergerak saat punggungnya membentur sesuatu. Dia menoleh. Di belakangnya berdiri Datuk Kayat. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Ada apa, Datuk? Kenapa sesaji itu terlempar sendiri? Tanya Atang dengan suara gemetar. Datuk Kayat tetap diam, rahangnya mengeras, matanya tajam menatap Atang. Itu karena ulah pendekar dari Jawa dan dua anak buahmu, ucapnya. Suaranya datar tapi terdengar marah. Mereka mengagalkan rencana kita. Aku malu pada Angkara Warna. Jadi para pengayau itu gagal? Ya, dan sekarang adalah waktunya. Batara Darak mengamuk. Aku tidak akan terima dihina oleh bocah-bocah itu. Atang menelan ludah, wajahnya pucat. Jadi nasib saya bagaimana, Datuk? Tanyanya dengan suara lirih. Datuk Kayat menatap Atang dengan dingin. Sudah jelas, nasibmu mati. Seketika itu juga, tangan Datuk Kayat menjambak rambut Atang. Sebelum Atang sempat berteriak, lehernya sudah digorok dengan pisau tajam. Darah menyembur deras. Datuk Kayat menampung sebagian darah itu dalam sebuah mangkuk kecil, lalu melemparkan tubuh Atang Keling ke lantai. Tubuhnya tergeletak dengan luka menganga di leher. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah menjerit tapi tak bersuara. Dengan tenang,
Datuk Kayat berjalan ke arah depan patung Batara Darak. Dia menyiramkan darah itu ke kepala patung, lalu duduk bersila dan mulai mengucapkan mantra. Bibirnya terus bergerak, matanya tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, ketika dia membuka mata, terlihat patung Batara Darak sudah tidak ada di tempatnya. Datuk Kayat tersenyum kecil. Kali ini kalian semua pasti akan mati, bisiknya pelan. Di rumah sawit, Bondet, Anju dan Titus duduk di tanah. Nafas mereka masih tersengal-sengal, tubuh mereka kotor oleh debu dan darah. Tak jauh dari mereka, Prapto dan dua rekannya berjalan mendekat. Suara api yang membakar rumah kayu itu masih terdengar di kejauhan. Akhirnya, aku bisa membalas dendam atas kematian adikku, kata Titus pelan. Ya, kita berhasil, Titus, sahut Anju. Syukurlah masih ada yang selamat. Meskipun dari 7 orang pekerja, tinggal 4 yang hidup, gumam Bondet. Kalian hebat. Terima kasih, ucap Prapto ketika tiba di sisi mereka. Sama-sama, Mas. Kami justru berterima kasih pada sampean. Tanpa sampean, kami tidak akan tahu kelemahan makhluk itu, balas Bondet. Ya, kita semua berjuang bersama. Yang penting kita masih hidup, ujar salah satu pekerja yang kehilangan tangan itu hanya tersenyum sambil meringis menahan sakit. Beberapa detik kemudian, mereka bersorak pelan. Suara tawa dan rasa lega memenuhi malam. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja sesuatu jatuh dari langit. Suaranya keras hingga membuat tanah bergetar dan membentuk cekungan kecil. Semuanya menoleh. Di sana berdiri sebuah patung besar. Wajahnya mengerikan, matanya melotot, perutnya buncit, dan ekspresinya siap menerkam. Patung apa itu? Teriak Bondet. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menatap bingung, tak tahu dari mana datangnya benda itu. Titus perlahan mendekati patung itu. Tangannya menyentuh permukaan patung batu yang dingin. Santai saja, ini cuma patung biasa, katanya sambil menoleh ke arah teman-temannya. Namun, saat dia membalikkan badan, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu berubah. Dia menoleh lagi, patung itu hilang. Kemana patung itu? Titus panik, Bondet dan yang lainnya juga bingung. Padahal sedari tadi mereka melihat patung itu, namun kini patung itu tiba-tiba lenyap. Tiba-tiba saja, tangan besar penuh cakar menembus tubuh Titus dari belakang. Darah menyembur dari perutnya. Itu adalah tangan dari patung tadi. Tapi sekarang dia sudah bukan patung lagi. Dia hidup. Dan dia adalah Batara Darak. Tubuhnya besar, kulitnya seperti batu gelap, matanya merah menyala. Titus mematung, lalu jatuh tak bergerak di atas sana. Darah mengalir dari tubuhnya yang berlubang. Titus! Teriak Bondet dan Anju bersamaan. Mereka menyerang dengan cepat. Namun saat senjata mereka hampir mengenai sosok Batara Darak, sosok itu menghilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah tubuh Titus yang sudah tak bernyawa. Sial, Titus sudah mati. Lawan kita bukan makhluk biasa, desis Anju. Rahangnya mengeras, matanya menatap penuh amarah. Tiba-tiba saja teriakan terdengar dari arah belakang. Salah satu pekerja berteriak. Semuanya menoleh. Lehernya telah robek. Batara Darak menggigitnya dari arah belakang. Gigi makhluk itu panjang dan runcing seperti taring singa. Sebelum Bondet bisa bertindak, makhluk itu lagi-lagi menghilang. Pekerja yang digigit terjatuh, tubuhnya kejang-kejang melepuh, lalu mencair pelan-pelan seperti daging yang disiram cairan asam. Sial, gigitan itu beracun, teriak Prapto panik. Kini hanya 4 orang yang tersisa. Bondet, Anju, Prapto, dan pekerja yang tangannya buntung. Tapi mereka semua sudah mulai ketakutan. Wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi tubuh, nafas mereka tercekat. Lawan mereka terlalu kuat. Dalam hitungan detik, 2 orang mati mengenaskan. Dan kini mereka tahu mimpi buruk baru saja dimulai.
Semua orang kini terlihat waspada. Mereka tahu Batara Darak bisa muncul kapan saja dari arah mana saja. Dan benar saja, tiba-tiba makhluk itu sudah berdiri di hadapan seorang pekerja yang tangannya buntu. Tanpa berkata apapun, Batara Darak mengangkat kakinya tinggi-tinggi lalu menginjak kepala si pria hingga hancur. Suara retakan tulang dan pecahan tengkorak terdengar sangat jelas dan mengerikan. Satu lagi nyawa melayang dan kini hanya tersisa Bondet, Anju, dan Prapto. Ketiganya mulai kehilangan harapan. Mereka sadar kematian sudah sangat dekat, tidak ada jalan keluar. Batara Darak kali ini tidak menghilang seperti sebelumnya. Dia masih berdiri di tempat, menekan dan memutar kepala yang sudah hancur di bawah kakinya seolah sedang mengulek bawang. Kalian bertiga akan mati dengan cara yang paling menyakitkan, ucapnya dengan suara berat. Tangan Bondet gemetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi makhluk sekuat itu. Dalam hatinya, ia merasa jika semuanya sudah berakhir. Prapto dan Anju pun sama. Mereka tahu pertarungan ini tak bisa dimenangkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, Bondet teringat Bayu yang tak pernah takut menghadapi bahaya dan selalu berjuang sampai titik darah penghabisan. Bondet menarik nafas panjang, lalu ia mengambil sikap. Dia tidak mau mati dalam keadaan menyerah. Dengan sisa tenaga dan semangat, Bondet melesat ke arah Batara Darak. Keris getepi itu di tangannya menyala merah. Dilapisi tenaga dalam penuh, kilatan merah meluncur dari ayunan keris itu menuju tubuh Batara Darak. Namun, makhluk itu hanya berdiri tenang. Ketika kilat merah itu hampir menyentuhnya, Batara Darak mengangkat satu telunjuk. Dengan satu sentuhan ringan, kilatan itu terpental dan menghantam pohon sawit di belakangnya hingga pohon itu terbelah menjadi dua. Bondet terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Anju dan Prapto pun membeku. Lutut Prapto lemas. Ia jatuh terduduk. Batara Darak tertawa, tawa mengejek, seolah menertawai usaha mereka yang sia-sia. Tiba-tiba, makhluk itu melesat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan Anju. Anju gemetar, tapi dia masih mencoba melawan. Ia mengayunkan mandau ke tubuh Batara Darak. Namun, tebasannya tak membuat luka sedikit pun. Seolah tubuh makhluk itu terbuat dari baja. Dengan cepat, Batara Darak meraih tangan Anju dan mematahkannya. Krak! Tulangnya hancur. Tangannya menggantung lemas. Anju menjerit keras. Bondet mencoba menolong, namun Batara Darak hanya mengibaskan tangannya ke arah Bondet. Dari kibasan tangan itu seketika menghasilkan hembusan angin yang kuat menghantam Bondet, melemparkannya jauh ke belakang hingga terguling di atas tanah. Batara Darak kembali ke Anju. Dia meraih kaki Anju dan mematahkannya juga. Anju kembali menjerit. Suaranya menyayat. Prapto menutup telinga, tak tahan mendengar jerit sahabatnya. Tapi Batara Darak belum berhenti. Dia melipat tubuh Anju seperti melipat kain. Tulang-tulang Anju patah, tubuhnya remuk, tapi dia masih hidup. Makhluk itu membiarkannya sekarat agar ia tersiksa, lalu beralih menatap Prapto. Bondet yang melihat hal itu mencoba menghentikan langkah dari Batara Darak, tapi lagi-lagi ia dihantam oleh kibasan lengan Batara Darak yang menghasilkan hembusan angin hingga membuatnya terpental. Batara Darak kini berdiri di depan Prapto. Tanpa bicara, ia mencengkram tangan kanan Prapto dan menghujamkan kuku panjangnya ke kulit lengan Prapto. Lalu perlahan dia menarik kulit itu hingga robek dan terkelupas dari lengannya. Prapto berteriak kesakitan. Darah mengalir deras dari luka menganga di lengannya. Bondet yang masih tertatih menancapkan keris getip itu ke tanah dan mulai menghimpun ajian lebur saketi. Cahaya biru mulai menyala di tangan Bondet. Dia menyalurkan seluruh tenaga dalamnya lalu melesat dan menghantam punggung Batara Darak dengan seluruh kekuatannya. Baaah!
besar. Suara ledakan menggema dengan keras, tapi sosok Batara Darak masih berdiri, tak terluka sama sekali. Serangan itu hanya membuatnya semakin marah. Dia melempar tubuh Prapto ke tanah, lalu berbalik ke arah Bondet. Kau tidak sabaran ya? Baiklah, aku akan menyiksamu lebih dulu, ucapnya dengan mata menyala penuh amarah. Dia melesat cepat dan menghantam perut Bondet dengan keras. Tubuh Bondet terpental, terguling-guling di tanah. Sebelum Bondet sempat bangkit, kakinya ditarik, lalu tubuhnya dipanting berkali-kali ke tanah, kemudian dilempar oleh Batara Darak. Bondet terlempar jauh, dia memuntahkan darah, pandangannya kabur, kesadarannya mulai menghilang. Di ujung pandangan yang mulai gelap, dia melihat sosok Batara Darak berjalan mendekatinya dengan sisa tenaga. Bondet meraih keris getep itu yang masih menancap di tanah. Dia mencabutnya, bersiap melakukan serangan terakhir. Saat Batara Darak sudah berdiri di depannya, Bondet menusukkan keris itu ke arah perut makhluk itu. Namun yang terjadi adalah krak! Keris getip itu patah. Bondet terdiam, tak percaya. Senjata legendaris milik Tra Semesta itu patah. Senjata itu tak berdaya melawan kerasnya tubuh Batara Darak. Kini harapan benar-benar hilang. Tangan Bondet lemah, keris terjatuh di tanah. Bondet merasakan lututnya lemas, tubuhnya jatuh terduduk di tanah pasrah. Ia sudah tak punya tenaga untuk bangkit dan harapan pun mulai hilang dari dalam dirinya. Batara Darak tertawa keras. Tawa itu penuh kepuasan karena ia berhasil menghancurkan mental lawannya. Baiklah, ucap dengan suara parau. Akan aku rembukan kepalamu dengan kakiku ini. Makhluk itu lalu mengangkat kaki tinggi-tinggi, bersiap menginjak kepala Bondet, Anju dan Prapto hanya bisa menutup mata. Mereka tak sanggup melihat teman mereka mati di depan mata. Bondet memejamkan mata. Air mata perlahan turun dari sudut matanya. Maafkan aku, Ayah, Ibu, Mbak Guru, Bayu, aku harus mati di sini. Suaranya nyaris tak terdengar, namun di detik-detik terakhir hidupnya, matanya terbuka sedikit. Dia melihat keris getip itu yang patah di sampingnya. Dari patahan keris itu keluarlah desisan kuat seperti angin dari selang bocor. Suaranya mendesis dengan kencang. Bondet menatap heran. Suara itu semakin keras, namun Batara Darak tidak terganggu. Dia tetap mengangkat kakinya tinggi, siap untuk menamatkan riwayat Bondet. Mati! Teriak Batara Darak. Bondet memejamkan mata. Crang! Suara keras terdengar, seolah seperti dua benda keras yang beradu. Bondet membuka mata. Sontak ia terkejut kalau melihat kaki Batara Darak tertahan di atas kepalanya. Dan Bondet lebih terkejut lagi saat dia melihat seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya. Anak itu berusia kira-kira 13 tahunan, mengangkat satu kaki untuk menahan kaki Batara Darak. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menahan serangan iblis itu? Gumam Bondet. Dengan satu hentakan kaki, anak itu mendorong Batara Darak hingga makhluk itu terlempar beberapa langkah ke arah belakang. Anak itu menoleh dan tersenyum ramah kepada Bondet. Bondet kini dapat melihat wajahnya dengan jelas. Bocah itu berwajah tampan, matanya sedikit sayu, rambutnya gondrong dengan ikat kepala merah bergambar segitiga aneh membalut kepalanya. Ia mengenakan pakaian prajurit Jawa kuno tanpa alas kaki dan tangan kanannya dibalut kain putih seperti perban. Siapa kamu? Tanya Bondet lemah. Anak itu tersenyum. Aku Abinaya Semesta, ucapnya singkat. Bondet mengerutkan kening. Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Lagi-lagi anak itu tersenyum dengan wajah yang manis. Sukmaku tersegel di dalam keris getip itu. Saat keris itu patah, segelku pecah dan aku keluar ke dunia ini. Namun itu semua memang sudah suratan takdir. Aku pasti akan bangkit saat Arcapada kembali berkuasa, jawab Abinaya tenang.
Bondet mengangguk perlahan. Meskipun dia masih sedikit bingung, namun saat ini bukanlah saat yang tepat untuk mengobrol karena Batara Darak sewaktu-waktu dapat menyerang. Tapi, apa kau yakin bisa melawan iblis itu? Tanya Bondet lagi. Abinaya menepuk pundak Bondet pelan. Tenang, sekarang giliranmu istirahat. Biar aku yang mengurus makhluk itu. Tanpa menunggu, Abinaya melesat cepat. Secepat angin menghampiri Batara Darak yang sudah kembali berdiri dengan wajah penuh amarah. Ah, siapa kau bocah tengik? Geram Batara Darak. Kau tidak perlu tahu. Yang jelas, kau akan mati malam ini, sahut Abinaya. Geram mendengar ucapan Abinaya, Batara Darak langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Tangannya menghantam ke arah kepala Abinaya, tapi bocah itu menghindar dengan mudah. Serangan dengan kecepatan tinggi itu hanya menghantam angin. Batara Darak mengamuk. Ia menyerang bertubi-tubi dengan kombinasi pukulan, tendangan, dan cakaran. Tapi semuanya meleset. Abinaya tak tersentuh, tubuhnya melesat ke kiri dan kanan cepat seperti angin. Kemudian Abinaya melompat ke udara dan langsung menghantam kepala Batara Darak dengan lututnya. Brak! Kepala makhluk itu terhuyung. Abinaya tak berhenti di situ. Ia menjejak dada Batara Darak, lalu melepaskan pukulan bertubi-tubi ke arah tubuh iblis itu. Pukulan begitu cepat hingga hanya terlihat bayangan samar. Tubuh Batara Darak mulai retak, bagian dada, lengan, dan baunya terlihat pecah-pecah. Batu yang membentuk tubuhnya mulai rontok. Batara Darak meraung keras, lalu melesat mundur, wajahnya penuh marah. Kemudian ia memukul tanah dengan keras. Tanah mulai bergetar. Getaran tanah yang dahsyat tak membuat Abinaya gentar. Dia hanya bersedekap tangan sambil mengamati Batara Darak. Perlahan terlihat pasir, batu, dan tanah menggulung naik ke tubuh Batara Darak. Lalu semuanya bersatu melipat gandakan ukuran tubuhnya, dan dalam hitungan detik tubuh Batara Darak membesar setinggi gedung besar. Sosoknya berubah menjadi raksasa batu dengan mata merah menyala. Bondet dan Prapto terpana melihat perubahan itu. Anju yang masih lemah hanya bisa mengerang pelan, namun Abinaya tetap tenang. Ia berdiri tegak menatap makhluk raksasa itu tanpa gentar. Dia menoleh ke arah Bondet, tersenyum kecil sambil berkata, "Aku akan mengeluarkan tenaga dalam dengan kekuatan cukup besar. Menjauh dari sini," perintah Abinaya. Bondet mengangguk, lalu bangkit dengan tertati dan segera menarik Prapto dan Anju mundur. Abinaya menarik nafas panjang. Ia menatap telapak tangan kanannya, lalu membuka balutan kain putih yang menutupinya. Kemudian ia mengangkat tangan itu dan mengarahkan telapaknya ke arah Batara Darak. Terlihat tanda segitiga aneh di telapak tangan itu. Tanda itu bersinar kuning terang seperti cahaya lampu dari dalam tubuhnya. Abinaya mulai bergumam pelan, seolah seperti merapal mantra. Udara di sekitarnya bergetar, suara menderu muncul. Lalu angin terlihat bergerak aneh, seolah seluruh angin memadat dan tersedot masuk ke dalam telapak tangannya. Batara Darak yang sudah menjadi raksasa meraung dan melangkah mendekat, siap menghancurkan bocah itu berkeping-keping. Namun Abinaya tetap berdiri tenang. Ia menatap mata Batara Darak dengan tatapan mata yang tajam. "Selamat tinggal iblis sialan," ucapnya dingin. Brar! Sebuah hempasan angin dahsyat meledak keluar dari telapak tangan Abinaya. Suara ledakannya seperti petir. Ledakan itu menghantam Batara Darak dengan kekuatan luar biasa. Tubuh batu raksasa itu tak sanggup menahan serangan. Dalam hitungan detik, tubuhnya hancur pecah, lalu meledak menjadi serpihan debu. Hembusan angin dari ledakan itu juga meretakkan pohon-pohon sawit di belakangnya. Bondet dan yang lain sampai terpental beberapa langkah karena tekanan udara. Ketika debu mulai reda, Abinaya masih berdiri di tempat. Ia menurunkan tangannya perlahan sambil mengatur nafasnya, lalu menatap sisa-sisa debu yang berterbangan. Pertarungan telah usai. Makhluk itu benar-benar lenyap. Bondet
Prapto dan Anju menatap lemah ke arah Abinaya. Mereka tidak menyangka anak sekecil itu memiliki kesaktian yang begitu luar biasa. Bahkan sepanjang hidup mereka, baru kali ini mereka menyaksikan kekuatan sebesar itu. Tubuh-tubuh mereka terkulai di tanah, penuh luka, kelelahan, dan nyaris tak mampu berdiri. Abinaya kembali mengikat tangan kanannya dengan kain putih itu. Kemudian melangkah pelan mendekati Bondet. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan saat menatap kondisi mereka bertiga. Dia menunduk, lalu berbisik lirih di telinga Bondet. Salah satu temanmu sepertinya tidak akan bertahan karena tulang-tulangnya remuk. Dan benar saja, tak lama kemudian Anju mengembuskan nafas terakhir. Mata Bondet berkaca-kaca. Prapto hanya bisa menatap jasad Anju dari kejauhan. Mereka tak mampu bergerak, bahkan untuk sekedar merangkak mendekat. Abinaya mengangkat telapak tangannya. Cahaya samar berwarna kemasan muncul dari tubuh mungilnya, mengalir ke arah Bondet dan Prapto. Dalam sekejap, rasa sakit mereka sedikit mereda. Luka-luka parah itu mulai tertutup. Energi kehidupan kembali mengalir perlahan ke dalam tubuh mereka. Setelah keduanya sudah mampu untuk duduk, Abinaya pun duduk bersila di hadapan mereka. Dia menatap Bondet dan Prapto bergantian dengan senyum manis dan tatapan hangat. "Terima kasih telah menyelamatkan kami," ucap Bondet dengan suara parau. Abinaya mengangguk pelan. "Sama-sama. Tapi aku juga minta maaf. Aku tidak bisa menolong semua teman kalian." Dia menatap jenazah Anju sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. "Setelah ini, kalian urus jenazahnya, lalu pergi secepatnya dari tempat ini. Aku tidak ingin kalian terbawa ke Arcapada. Karena jika itu sampai terjadi, belum tentu aku bisa melindungi kalian di sana." Bondet mengangguk meski pikirannya masih diliputi banyak pertanyaan, namun ada satu yang tak bisa ia pendam. "Maaf, boleh saya bertanya?" "Silakan," jawab Abinaya. "Siapa kamu sebenarnya? Dan bagaimana bisa anak sekecil kamu punya kekuatan sebesar itu?" Abinaya terdiam sebentar. Lalu, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang aneh, terasa menenangkan sekaligus misterius. "Aku adalah salah satu teras semesta, seperti halnya dirimu. Aku memang ditakdirkan untuk bangkit ketika Arcapada mulai kembali berkuasa. Dan hari ini, takdir itu benar adanya. Di masa lalu, aku beserta 3 saudarakulah yang mampu melawan kekuatan kerajaan gaib Arcapada hingga kerajaan itu hancur. Tapi guru kami tahu suatu saat kerajaan itu akan kembali bangkit. Namun sebagai manusia, kami tentunya punya keterbatasan fisik dan juga umur, sehingga guru kami menyegel sukma kami berempat ke dalam sebuah benda pusaka agar kami bisa bangkit lagi untuk kembali melawan Arcapada di masa depan. Begitulah singkatnya. Dan sejujurnya, aku bukanlah anak kecil. Ada sesuatu yang membuatku terjebak dalam tubuh ini. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kalian selamat." Dia menatap langit kelabu di atas mereka, lalu kembali menatap Bondet dan Prapto. "Dan ingatlah, pertarungan tadi hanyalah permulaan. Ke depan akan ada lawan yang jauh lebih kuat daripada makhluk tadi." Kata-kata itu diakhiri dengan senyuman tipis yang entah kenapa terasa menakutkan. Bondet dan Prapto saling berpandangan. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya suara detak jantung dan rasa getir yang menelan sunyi. Mereka menelan ludah, menyadari jika ini semua baru permulaan dari teror yang lebih besar. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng. Waduh, akhirnya bagaimana Atang Keling ya, pelaku pesugihan Batara Darak di sini berakhir dengan sangat tragis. Dia gagal 7 kepala yang diminta ya. Dan di sini bagaimana akhirnya Bondet
bukan bondet yang lain ya, sosok yang ada di dalam keris getip itu. Ternyata di dalam keris getip itu ini ada sosok yang bersemayam, sukma yang bersemayam di dalamnya, yaitu dari Trah Semesta. Jadi dari salah satu dari 4 pendekar semesta. Setelah kemarin Bayu Gendeng ya mendapati sosok pendekar semesta pendampingnya itu lewat korek, sekarang Bayu bondet lewat keris ya. Tapi kalau dia bener-bener cowok nih, Abinaya nih. Kalau kemarin kan lebetnya Melati itu si Bayu ya. Apes banget Bayu ya. Bagaimana akhirnya di sini sosok Abinaya berhasil mengalahkan Batara Darak. Tapi Batara Darak itu yang sebegitu kuatnya ternyata hanya sebagian kecil daripada kekuatan Arcapada. Wah, ngeri banget ya. Dan dengan berakhirnya pesugihan Batara Darak ini, apakah petualangan di Kalimantan sudah selesai ataukah Bayu justru menyusul bondet ke tanah Kalimantan? Wah, ini pastinya makin seru aja. Dan berarti di 4 part ya, sesi Batara Darak ini berakhir. Masih sama-sama kita tunggu nih, apakah Mas Zaki Aisar akan melanjutkan petualangan Bayu dan bondet di Kalimantan atau kembali lagi ke Jawa Timur. Wah, keren banget ya, asli. Menegangkan banget, horornya dapat, misterinya dapat, dan juga biasa nih ciri khas sama Zaki dengan cas, sadis-sadisan ya, gelinding kepala, tangannya, waduh, pokoknya cirinya Mas Zaki di situ, saya udah hafal banget ya. Terima kasih Mas Zaki Aisar atas kisahnya yang sangat luar biasa, kisah Bayu Gendeng, kisah favorit kita semua ya teman-teman ya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman ya, para penikmat horor, penikmat misteri, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe channel Ilo Bercerita ya, bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.